Jumpa lagi dalam podcast PSBB, Paroki Sunter berbagi dan bercerita. Di episode yang kelima kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang akan berbagi dan bercerita bersama warga Lukas sekalian di tahun refleksi 2021 ini. Ada Dr. Santo. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, Dr. Santo, karena kita nggak tahu warga Lukas nontonnya jam berapa gitu. Betul. Apa kabar Dr. Santo? Judit. Iya. Thank you loh sudah mau hadir dalam podcast PSBB Paroki Sunter kali ini ya. Sama-sama. Boleh sebelum kita mulai nih, Dr. Santo boleh cerita nggak aktivitas sehari-hari Dr. Santo ini seperti apa sih biar warga Lukas bisa mengenal lebih jauh? Saya tiap hari aktivitasnya kebanyakan di manajemen. Saya punya 7 klinik, 1 rumah sakit. Jadi banyakan sih di manajemen. Begitu juga di pabrik, kan beberapa pabrik juga kita sebagai konsultan ya kita kebanyakan di manajemen. Jadi ya untuk kontak langsung dengan pasien jarang sekali. Oke, jadi lebih banyak di bikin regulasi dan lain-lain gitu dokter. Regulasi dan SOP. Oke. Tapi di masa pandemi seperti ini juga berubah nggak gaya kerja? Pastilah, pasti. Berubah gaya kerja ya, juga pasti. Kebanyakan sih agak online ya. Sekarang online juga? Kebanyakan online. Dok, kalau untuk seorang dokter dan tenaga perawat lainnya, teknologi itu sekarang menjadi hal yang sangat biasa ya? Betul, sangat biasa, tapi perubahannya sangat drastis sekali. Sangat drastis. Sangat drastis sekali. Jadi dulunya seperti siang dan malam aja, langsung saat itu mendadak harus berubah semua. Oke, jadi cepat sekali ya perubahannya. Betul. Nah dok, kita boleh mulai bertanya. Cukup banyak pertanyaan dari umat atau warga Lukas gitu. Dari dokter ada saran nggak sih? Sebenarnya yang berpergian ini kalau mereka mau beraktivitas itu sebaiknya seperti apa ya? Sebenarnya problemnya gini ya, orang dilarang oleh pemerintah untuk pulang ke daerahnya masing-masing karena di Jakarta ini dianggap zonanya masih zona merah. Jadi kalau dia kembali ke wilayahnya, kita tidak tahu dia zonanya apa. Nah, takutnya dia membawa penyakit virus tersebut ke daerah dia. Nah, itu yang pemerintah tidak mau. Makanya sebaiknya sebelum pulang ke daerahnya, sebaiknya lakukan pemeriksaan, lakukan tes. PCR yang terbaik. Gitu sebelum jalan periksa dulu, gitu ya. Nah nanti pas mau pulang dia juga harus tes lagi pas saat masuk Jakarta, itu untuk mencegah jangan sampai saat di perjalanan dia terinfeksi, dia akan membawa penyakit tersebut ke Jakarta. Oke. Itu saja. Dok, kalau boleh tahu rentang berapa hari sih yang istilahnya, kalau contoh nih saya kembali dari luar kota ya, sebaiknya sebelum saya bertemu dengan banyak orang gitu, itu saya harus tesnya di hari keberapa itu? Kalau waktu yang tepat kapan lakukan tes itu memang debatable ya, memang debatable. Tapi yang paling ideal sekali memang pilihan pertama kan karantina. Nah tapi kalau tidak bisa kita turun, ibaratnya turun peringkat itu dengan lakukan tes. Paling baik PCR. Kalau PCR itu hari kedua itu udah yang terbaik. Kalau tidak bisa PCR, lakukan swab antigen. Nah, swab antigen bisa di hari pertama sampai dengan kira-kira 1 minggu lah. Jadi yang aman ya untuk semua pihak itu rentangannya antara 1 sampai 7 hari itu yang paling aman sebelum beraktivitas. Iya. Tapi yang biar tidak pusing, start kapan mau beraktivitas, lakukanlah pemeriksaan. Dah itu yang terbaik. Jadi nggak usah pikir-pikir kapan mau periksa, kapan debatable. Saat mau melakukan, lakukan aja langsung swab antigen. Jadi kita sekarang harus mulai terbiasa dok ya, bahwa itu hal yang jadi new normal atau sekarang sebenarnya now normal gitu. Betul. Normal ya. Kalau mau beraktivitas sebaiknya Anda memeriksa diri sendiri ya. Ini nggak cuma buat diri dia tapi juga komunitasnya seperti itu. Sebenarnya Rapigen itu kan
pemeriksaannya dibuat sedemikian rupa biar bisa dikerjakan sendiri di rumah, semestinya itu, bukan mesti ke vaskes atau kemana gitu ya. Semestinya. Nah, setelah itu, dia sudah tes, umpamanya hasilnya sudah baik, Dok, hal-hal apa yang tetap perlu diperhatikan, Dok, pada saat kita bertemu nih dengan orang lain, itu apa sih yang harus dijaga? Tetap kan protokol negara kan 3M, dulu 3M, sekarang kan 5M, itu tetap wajib dijalankan. Biar bagaimana, pokok tetap masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu harus dilakukan. Walaupun sudah lakukan tes apapun ataupun sudah vaksin, tetap harus. Itu tetap harus dilakukan. Iya. Dan yang dokter lihat di lapangan ya, yang terjadi mungkin di rumah sakit, di perusahaan yang kebetulan dokter bantu, itu hal-hal seperti itu sangat membantu ya untuk menekan laju dari. Sudah SOP dan terbukti memang klaster-klaster sudah mulai tidak terulang lagi di dalam perusahaan. Kalau boleh berbagi, Dok, pengalaman apa yang kira-kira dokter paling sering kelalaian apa yang sering terjadi sehingga akhirnya menyebabkan penyebaran virus itu sendiri, Dok? Tidak disiplin, itu aja. Tidak disiplin, Dok? Tidak disiplin dari si penderita atau yang kontak erat. Nah, mereka harus isolasi mandiri, nah dia tidak lakukan dengan benar. Kalau saya kan dengar cerita gitu bahwa yang paling sering kelepasan itu kalau lagi makan bareng gitu ya, lupa gitu ya, makan bareng kayak teman lagi sehat gitu ya, jadi ya udah makan, lepas masker, makan gitu. Memang sih kebanyakan kasus kelolosan itu karena dia tidak terlalu peduli gitu ya, dia anggap orang yang dia kenal dia anggap aman. Padahal virus corona tidak memandang siapapun. Dan penyebarannya sangat cepat sekali ya ini ya. Iya, betul. Nah, Dok, ada saat ini kan pemerintah juga lagi menggencarkan vaksin ya. Iya. Vaksin. Nah, tapi dokter sendiri melihat bahwa tetap vaksin ini penting ya. Vaksin itu merupakan salah satu cara untuk menghindari atau menghilangkan COVID dari muka bumi. Kira-kira begitu. Salah satu caranya. Oke. Nah, kalau dokter sendiri melihat, kemudian mungkin sudah ada kajian-kajian ya dari pemerintah maupun dunia kesehatan lainnya gitu. Kira-kira berapa, ini sudah 1 tahun ya, Dok ya? Iya. Kira-kira berapa lama sih, Dok, ini? Dan kedepannya seperti apa kira-kira, Dok ya? Kalau melihat sejarah sebelum-sebelumnya gitu ya, kelihatan kalau virus corona itu kemungkinan kecil hilang di dunia gitu ya. Cuman yang kita bisa lawan adalah setiap manusia dikenalkan dengan virus corona tersebut, sehingga setiap individu itu punya antibodi. Jadi dikenalkan. Dengan cara apa dikenalkannya? Baik dia terinfeksi atau dia divaksin. Cuman itu caranya. Oke, jadi di vaksin itu termasuk dikenalkan Virusnya tersebut ke manusia tersebut. Jadi sehingga antibodinya terbentuk dan mengenal ada sumber penyakit, jadi dia bisa menanganinya. Oke. Dan sekarang kan banyak juga cerita, Dok, bahwa vaksinnya bermutasi ya. Virusnya bermutasi. Virusnya bermutasi ya. Betul. Nah, kalau virus bermutasi itu sendiri, apakah bagaimana kita menyikapi virus yang bermutasi ini? Jadi gini, memang virus itu karena dia sifatnya hampir sama seperti virus demam berdarah, kan RNA virus, dia pasti akan bermutasi, dia akan bermutasi. Nah, secara keilmuan, ilmuwan juga masih belum tahu pasti, ya, karena coronavirus itu virus baru, jadi kita tidak tahu apakah dia akan berubah, kita harus ganti vaksin atau gimana, masih belum tahu semua. Makanya saya berharap sih mestinya masyarakat selalu percaya saja sama apa yang disampaikan oleh negara, karena negara juga tidak mungkin dia akan berbuat hal yang salah buat penduduknya. Jadi kalau pemerintah bilang vaksin, ya kita ikuti. Dia suruh ke kiri, kita ke kiri, ke kanan, kita ikutin aja. Karena yang pasti orang-orang pintar yang banyak di sana untuk berpikir mana yang terbaik, bukannya kita yang berpikir, gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau melihat kasus yang sekarang gitu ya, atau kejadian-kejadian seperti sekarang, kan ada yang menyangkut pautkan dengan Spanish flu tahun 1920 gitu. Kalau melihat kira-kira ini memang sama ya kondisinya dengan tahun 1920 itu pada saat Spanish flu itu, Dok?
Jadi kalau dibilang equal sekali sih enggak, tapi kira-kira itu kan kasus-kasus outbreak juga. Nah, cuman mungkin kalau dulu itu perpindahan manusia itu kan enggak segampang Tidak seperti secepat sekarang, sekarang. serapid Karena sekarang. sekarang mobilitas manusia kan cepat, jadi otomatis secara ini virusnya juga berkembangnya juga semakin cepat. Itu aja sih. Jadi benar juga yang dibilang bahwa zaman dulu berjuangnya dengan keluar, sekarang berjuangnya cukup jaga diri Anda gitu ya. Iya, betul. Jaga diri Anda, jangan banyak berinteraksi, itu Betul. sudah berjuang ya berarti Betul. ya. Luar biasa. Nah, kalau kita kembali ke kesehatan dan teknologi dok yang saat ini, berarti zaman sudah berubah, kan beribadah dari rumah, Iya. bekerja dari rumah, Betul. ya terus kemudian ada bahkan sekolah dari rumah ya. Betul. Ini hal seperti ini kira-kira akan menjadi sesuatu yang normalkah di masa mendatang dok? Secara umum orang tidak bisa memprediksikan pastinya ke depan akan gimana karena coronavirus ini ya. Tapi orang punya gambaran. Memang kira-kira sih kondisinya akan beginilah gitu. Yang normalnya akan beginilah. Tapi kalau dari sisi kesehatan, dari sisi pelayanan dokter terhadap pasien berubah juga nggak nih? Kalau saya lihat semenjak kasus coronavirus ini, saya lihat ya secara umum malah jadi lebih baik ya gitu ya. Orang tahu jaga diri, jaga kesehatan, orang tahu. Setahu saya segala kasus-kasus infeksi di Indonesia justru menurun. Saya tahunya dari teman-teman yang di asuransi. Klaim asuransi kesakitan kan menurun. Biaya perusahaan-perusahaan untuk yang tahun-tahun lalu Medical ini ya, medical benefit. tinggi turun semua. Nah, kita bisa berasumsi apakah sakitnya berkurang atau orang yang jadi aware. Kalau saya bilang sih karena masyarakatnya semakin aware kan dia. Ya di awal-awal itu banyak pesan-pesan bahwa keluar jam 10 pagi ya, nikmati matahari, bagus untuk virus. Jadi kayaknya orang mulai aware terhadap kesehatan ya dok ya. Iya. Oke. Jadi kayaknya dengan ditakut-takuti cukup banyak manfaat juga buat kesehatan kita semua. Gitu. Iya. Jadi semua aware terhadap kesehatan, semua jadi pola hidup jadi berubah ya. Iya. Apalagi sekarang kan kita di dokter kesehatan kerja sudah selalu memberi arahan kepada buru-buru atau pekerja-pekerja di pabrik bahwa jangan terlalu mempermasalahkan virus corona. Jadi orang penyebab kena sakit corona itu otaknya harus dibalik gitu ya sedikit. Kok penyebabnya itu bukan karena virus corona. Itu karena ada prosedur yang dilanggar. Negara udah menentukan prosedurnya apa, yaitu 5M tersebut. Nah, jadi orang kena corona bukan karena virus corona, tapi ada prosedur yang dilanggar. Seperti kita juga di pabrik, setiap kecelakaan bukan karena ada hazardnya, ada potensial bahaya, bukan. Karena pasti ada prosedur yang dilanggar. Nah, itu jadi yang perlu diingatkan adalah prosedurnya tersebut. Kayak kita corona kan prokesnya. Nah, itu yang harus dipegang benar-benar. Dimanapun ya. Dimanapun. Di rumah, di lingkungan. Betul. Nah, contoh misal di negara sudah menentukan kan, pakai masker setiap ketemu orang. Orang di rumah, apakah itu orang atau bukan? Iya betul kan juga. Kita nggak pakai. Ya. Kadang-kadang kalau kendaraan bareng gitu ya. Nah iya. Ada yang ini kayaknya keluarga sendiri lah, percaya sama keluarga gitu ya. Betul. Lengah ya, bisa Betul. lengah gitu. Tapi saya lihat secara umum gitu, menurut subjektif saya nih, malah sekarang anak-anak milenial aja udah mulai peduli dia pakai masker. Dia peduli. Malah yang orang-orang edisi kolonial yang masih kadang ya ini saudara, ini anak, ini teman baik, enggak ketemu enggak pakai masker. Tapi itu betul loh dok. Anak saya kalau saya pulang aja dari luar gitu, dia pasti pastikan dulu bahwa saya sudah mandi, sudah bersih, disemprot dan lain-lain. Betul. Jadi anak-anak tuh kayaknya lebih aware sekali terhadap karena dia mencari informasi biasa melalui internet segala macam. Nah dia
dia melihat sumber informasi tersebut dari mana itu. Jadi jelas dia mau tahu sumbernya. Beda yang kita zaman kolonial, tahunya dari mana? Dari WhatsApp group, dari WhatsApp ini, dari hoax semua. Dokter kan juga aktivis nih di paroki, bahkan juga di wilayah lingkungan ya. Iya. Nah, dengan kondisi sekarang di mana cukup banyak umat kita yang gereja juga online, ikut seminar online gitu ya, ikut doa novena dan lain secara online gitu. Nah, mereka kan kalau tinggal rumahnya dekat itu kan kadang-kadang hasrat bertemunya tuh tinggi sekali ya. Nah, dokter sendiri punya saran nggak? Eh, Mereka Sebenarnya harus sih ya, bersabar atau apa gitu dok? kalau saran saran yang benar ya tetap yang anjuran pemerintah, dilarang berkumpul. Itu aturan. Ya cuma kalau ada kondisi-kondisi tertentu, saya kadang lihat ya hal yang tidak bisa dihindarkan gitu ya, dia mesti berkumpul. Saya sudah selalu sampaikan ya sudahlah kalau tidak bisa dihindarkan, yang penting asal protokol kesehatan dijalankan. Ya seperti ada yang warga yang orang tuanya meninggal, dia ada kebaktian di rumahnya, keluarga yang kumpul, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting asal datang pakai masker, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, ya duduk jangan berdekatan. Nah kalau mau makan, mau apa ya tidak boleh sediakan prasmanan, nasinya kotakan. Kalau mau makan baru buka masker, saat makan tidak boleh bicara. Mau bicara, tunggu selesai makan, pakai masker, silakan bicara. Tapi ingat, itu tetap beresiko, cuman lebih minimalis saja. Oke. Jadi memang kita semua harus ya terbiasa ya dengan ya pada akhirnya pertemuan secara online atau Ya. kalaupun harus bertemu secara fisik semua itu harus dijaga ya, dibatasi tadi tuh harus sampaikan ya, dibatasi Betul. jumlahnya. Ya cuman ya kita kan normalnya makhluk sosial kan. Nggak bisa Nggak bisa sendiri, itu Dok, ya. sendirian gitu. Iya, Nggak iya, bisa. iya. Atau secara virtual terus nggak bisa. Oke. Gitu ya. Tetap harus disiasati lah. Baik. Dok, tahun ini kan dari KAJ menyampaikan tahun refleksi ya. Jadi bagaimana kita melakukan aksi dan tindakan nyata nih di tahun refleksi. Kalau dokter ada masukan nggak ada dan saran untuk warga Lukas gitu. Tindakan nyata seperti apa yang harus dilakukan di tahun refleksi ini yang terkait dengan kesehatan, Dok? Ya yang pasti jalankan yang 3M itu paling minimal. Kalau nggak bisa 5M. Gitu ya. Jadi stay at home jauh lebih baik gitu ya. Cuman ya dengan segala resiko juga di rumah juga kan ada hal apa yang peluang-peluang atau apa yang akan hilang juga ya. Oke. Jadi aksi dan tindakan nyata di tahun refleksi khususnya untuk menjaga kesehatan itu adalah Ya. tetap patuhi 5M itu ya. Betul. Kita dengan lakukan 5M minimal kita dapat pahala nggak menularkan penyakit ke orang lain. Oke. Kalau kita keluar-keluar ada potensial kita menularkan penyakit ke orang lain gitu. Nah, itu beresiko mudaratnya kan buat yang menularkan. Iya benar, benar. Nah, kalau pesan untuk vaksin sendiri, Dok. Karena vaksin itu kan banyak macamnya. Iya. Yang masuk ke negara kita kan ada beberapa model Betul. gitu. Ada yang bilang bahwa saya maunya yang ini gitu. Saya takut sama yang lainnya gitu. Mungkin dokter boleh kasih sedikit pandangan sehingga teman-teman percaya bahwa itu yang terbaik gitu. Memang sih susah ya. Negara mengatur orang yang sebegitu besar pasti susahnya luar biasa. Saya sebagai konsultan di pabrik juga mengatur orang cuma 3.000 aja susah juga gitu ya. Perusahaan atau negara kan ibaratnya seperti orang tua mengatur anak-anaknya. Nah, orang tua kan pasti akan mengatur yang terbaik buat rata-rata anaknya loh. Buat rata-rata, tidak semuanya. Nah, pemerintah sudah mengatur masuk vaksin tersebut, periode ini sudah mengatur. Biar azas keadilan tercapai. Dan jenis apapun, pemerintah sudah ngatur. Pemerintah tidak mungkin pakai satu merek, tidak mungkin. Pakai satu problem, pakai 10 juga problem, pakai berapa juga pasti akan problem. Orang kan komplain terus. Nah, tapi secara umum saya lihat pemerintah sih sudah cukup baik mengatur. Nah, tinggal kita
harus percaya. Memang di mana saat-saat ada outbreak kayak gini, di mana ada bencana, semestinya masyarakat tuh harus percaya apa yang diatur pemerintah. Karena pemerintah akan mengatur yang terbaik. Nah, kayak sekarang vaksin yang kedua sudah masuk lagi AstraZeneca. Ya. Memang banyak cerita bahwa komplikasinya tinggi. Ya, memang mau nggak mau pasti ada lah. Ya. Tapi negara kan mengeluarkan protapnya juga. Memang untuk AstraZeneca syarat-syaratnya cukup banyak. Bukan berarti obatnya itu berbahaya, enggak. Nah, kalau syarat tersebut sudah terpenuhi, akan aman kok pasiennya diberikan. Sekarang banyak komplain kan orang sampaikan saya, dok kalau AstraZeneca banyak yang panas segala macam. Sinovac enggak. Lah saya bilang, Anda tahu enggak yang di vaksin tersebut baik apa enggak? Saya bukan tanya bermanfaat apa enggak, baik apa enggak, rusak apa enggak, kan enggak tahu. Betul, Ya, betul. kita mau tahunya kalau ada reaksi di badan. Ya. Kalau badan kita tidak ada reaksi apa-apa, ada dua pertanyaan. Memang reaksi normal atau memang itu obat rusak? Ya. Kalau AstraZeneca banyak orang komplain panas dia komplain. Padahal panas itu adalah salah satu tanda Reaksi. bahwa obat tersebut, vaksin tersebut masih baik. Vaksin tersebut masih baik, ya. Bukan efektif buat dia, belum. Saya bilang bahwa semua cold chain-nya udah benar. Gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir kok. Jadi obat apa yang terbaik yang kita harus terima untuk vaksin? Ya ada yang di depan mata aja, udah itu aja. Adanya merek apa dan negara bilang tersedia ini, ya udah lakukan itu aja. Jangan saya nunggu Moderna, datangnya 6 bulan lagi, selama menunggu kena COVID. Kalau sembuh, kalau kenanya yang fatal sampai meninggal, apa enggak? Ini luar biasa. Jadi percaya aja lah, pasti semua udah diatur kok. Nah, setelah divaksin dok, tetap jaga 3 dan 5M itu dok ya? Nah, setiap vaksin itu kan ada efekasi. Efekasi itu seperti efektivitasnya lah ya. Kayak Sinovac dibilang sekitar 65%. Nah, berarti kan kalau 100 orang divaksin, ada 35 yang kurang Efektif mungkin. efektif. Nah, berarti dia bisa tertular dan menularkan ke orang lain. Nah, jadi tetap 3M tetap Tetap dijalankan. dijaga semua ya, tetap dijalankan ya. Iya. Tapi kita percaya kalau itu semua dijalankan, semua protokol dijalankan dan sudah divaksin, harusnya membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Sedikit-sedikit jauh lebih baik. Dan akan Yang minimal gini, dengan divaksin angka kematian menurun, angka keparahan menurun. Itu aja. Nggak mungkin dia bebas COVID, nggak mungkin. Saya banyak temuan, habis setelah vaksin nggak berapa lama, dia tetap kena PCR positif. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa, virusnya kan selama kamu masih hidup, ya virus masih bisa nempel. Ya PCR bisa positif. Kalau mau negatif terus, ya jangan hidup. Virusnya tidak bakal nempel lagi. Iya. Jadi ya berdamai dengan kondisi, berdamai dengan virus itu sendiri ya. Iya. Jadi Bagaimana? jangan ditakuti, gitu ya. Jangan sampai membuat aktivitas kita juga menjadi. Betul. Ya cuman jangan konyol juga. Dari atur negara pas saat Lebaran kan ada sampai malah sekarang kan 5M. Ya mesti diikutin aja. Dijaga semua itu ya. Iya. Dokter masih berpergian juga? Saya semenjak COVID Membatasi. ada. Heeh. Mobilitas saya tetap. Saya kan klinik sampai Bandung. Rumah sakit di Bandung, Jakarta, Purwakarta, Bandung, Jakarta, Purwakarta. Oh, Yang penting asal kita prokesnya dijalankan sih. Ya sampai saat ini ya puji Tuhan, Puji Tuhan ya, Dok, ya. Ya. Tapi saya nggak tahu, saya belum pernah PCR tertangkap positif. Jadi saya nggak tahu. Bisa aja OTG kan, Bisa ya, juga OTG. nggak tahu. Dok, biar nggak salah dok, OTG kan orang tanpa gejala. Ya. Artinya dia itu sakit atau dia itu membawa virus dok? Jadi gini, di hidung kita tuh saluran pernapas kita ada reseptor. Nah, virus RNA salah satunya COVID itu bisa nempel dengan reseptor tersebut. Tapi dia nempel belum tentu timbul reaksi. Gitu ya. Jadi kalau
kita imunitasnya baik, dia cuma nempel doang, transit, udah hilang. Tapi dia kan bisa menularkan ke orang lain. Oke. Tapi buat dia tidak ada. Buat dia tidak, tapi dia bisa menularkan Bisa ke orang menularkan lain orang gitu ya. Atau bisa juga dia memang akhirnya dia sendiri terkena, tapi Betul. dia tidak sadar bahwa Betul. dia terkena gitu. Betul. Oke. Tapi nggak perlu terlalu khawatir lah. Sekarang kalau kena corona, dunia kesehatan juga sudah makin develop terus kok. Kita udah pakar-pakar sudah lebih baik lah menangani dibandingkan dulu ya. Sekarang, Nah, mungkin kalau dari Dr. Santo ada pesan-pesan lagi dok, khususnya di tahun refleksi ya, ada aksi dan tindakan nyata yang perlu dilakukan oleh umat di tahun refleksi ini untuk khususnya di bidang kesehatan dan pelayanan dok. ya, yang paling penting tuh kalau menurut saya ya, kita harus percaya apa informasi yang disampaikan oleh negara. Tuh, jangan pernah baca informasi yang nggak jelas. Dan jangan menyebarkan informasi yang nggak jelas tersebut ke orang lain. Karena akan menimbulkan kegelisahan, ketidakpastian di orang yang mendengarnya atau membacanya. Yang penting protokol kesehatan dijalankan, ya minimal aktivitas kita yang dasar bisa kita lakukan. Seperti bekerja, kita beribadat, kita bisa lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu aja. Yang penting jangan terlalu khawatir lah dengan corona, tapi kita berdampingan lah dengan corona. Baik. Dok, ada pesan-pesan lain yang perlu dilakukan oleh warga Lukas untuk menjaga kesehatan pribadi masing-masing? Ya, kalau untuk menjaga kesehatan dari gini, kita baca dimanapun standar untuk preventif corona itu hampir nggak ada, standarnya nggak ada. Yang penting kan jaga kesehatan. Kebanyakan semua orang sih udah tahu lah apa sih cara-cara untuk mencegah penyakit secara umum. Cuma pada males saja melakukannya, itu aja. Jadi yang suruh makan suplemen ya makan, ya kan? Suruh olahraga ya mestinya olahraga, suruh berjemur ya berjemur. Nggak ada yang terbaik, itu nggak ada, gitu ya. Yang penting lakukanlah apa yang di kepalanya menurutnya sehat itu bagaimana ya sudah lakukan, gitu. Baik. Dan jangan lupa bahagia dok ya. Ya, jangan jadi beban lah. Pokoknya corona, gara-gara corona semua jadi beban. Baik. Dan karena ini kan untuk paroki kita jangan lupa terus berdoa sama Tuhan gitu. Ya, betul. Protokol kesehatan tolong terus dilakukan Ya, gitu. itu aja minimal, udah aman. Baik Dokter Santo, terima kasih banyak atas segala masukannya hari ini, luar biasa. Kita banyak belajar hari ini dan untuk warga Lukas, mari terus kita jaga protokol kesehatan kita dan semoga di masa mendatang gaya kita untuk berkomunitas juga akan bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan kita terus bisa melakukan hal-hal yang efektif ya. Untuk kehidupan kita semua. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Santo sudah hadir pada podcast PSBB. Ya, Paroki Sunter berbagi dan bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan salam pelayanan Paroki Sunter. We'll be right back.